Selamat siang Bang, Selamat siang. perkenalkan kami dari kelompok 10 dari tema tanpa intoleransi. Izin bertanya, kami bersedia tidak diwawancarai. Oke, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Nathanael. Dari suku? Suku saya itu Nias. Oke. Baiklah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menimbulkan adanya sikap intoleransi antar mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Kalau menurut saya sih, yang menyebabkan banyak intoleransi di fakultas ini adalah ketidakmampuan para mahasiswa itu untuk menyadari bahwa perbedaan yang dimiliki sebenarnya merupakan sebuah kekuatan. Melainkan mereka menganggap bahwa perbedaan yang dimiliki sebagai alasan untuk saling mengganggu, saling mengejek dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus yang kedua itu, bagaimana menanamkan pemahaman jiwa toleransi kepada mahasiswa untuk menciptakan kerukunan antar etnis menurut Abang? Kalau menurut saya sendiri, harus ada kesadaran pribadi dari para mahasiswa bahwa seperti yang saya bilang, keberagaman itu harusnya dihargai bukan sebagai alasan untuk saling menghancurkan. Ya, saya lanjutkan ya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita menyikapi adanya sikap intoleransi pada mahasiswa teknik dan ekonomi dan bisnis? Menurut saya sendiri, cara menyikapinya adalah harus ditentang bahwa sikap intoleransi itu tidak boleh ada terjadi di antara para mahasiswa. Jadi sikap kita sebagai para mahasiswa adalah menolak segala sikap intoleransi yang ada. Pertanyaan terakhir ya Bang, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap adanya sikap toleransi antar etnis? Menurut saya untuk sikap toleransi para mahasiswa sudah cukup baik, namun masih banyak juga mahasiswa di antara kita yang lebih mengedepankan perbedaan antara suku, lebih mengedepankan rasa masing-masing, sehingga cenderung menyebabkan sikap intoleransi di kampus. Terima kasih. Sekian kayak wawancara dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Ade Ambarita dari Proyek MKWK Tanpa Intoleransi 10. Di sini saya akan mewawancarai Kak Nisma dari Teknik Lingkungan yang bersuku Sunda. Menurut Kak Nisma, apa tuh toleransi? Toleransi itu menghormati perbedaan antara suku maupun agama. Itu kan kalau toleransi kan kita ngajak juga yang tidak saling menghargai, bisa kita bilang itu intoleransi Kak. Menurut kakak apa aja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya intoleransi? Itu disebabkan yang pertama egonya yang tinggi, perbedaannya ada standar, perbedaannya suku, kurangnya menghargai. Nah, dari faktor-faktor tersebut kan Kak, kita kan bisa menyikapi sikap intoleransi itu. Menurut kakak bagaimana sih cara kita menyikapi sikap intoleransi tersebut? Dapat mempelajari nilai Pancasila gitu, dapat memahami mengenai dengan tentang intoleransi. Nah, untuk itu kan Kak, kita perlu menumbuhkan rasa toleransi dari diri kita sendiri. Menurut kakak gimana sih cara kita untuk menumbuhkan sikap toleransi tersebut? Yang pertama itu menumbuhkan rasa saling hargai antar etnis, terus tidak membeda-bedakan teman, terus menghilangkan rasa ego yang ada gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Salam toleransi tanpa intoleransi. Selamat siang, Kak. Oh ya, siang. Boleh minta waktu sebentar, Kak? Boleh. Jadi, Kak, kami di sini mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang toleransi. Kuat ya sekarang. Oh, sebelumnya kami boleh tahu nama Kakak siapa?
Namaku Deborah Nijaya, Kakak dari suku mana? suku Tionghoa. Tionghoa. Chinese. Chinese. Kami di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak. Boleh tidak? Boleh. Nah, pertanyaan kami ini mengenai tentang intoleransi. Tanpa intoleransi. Pertanyaan pertama, Jadi yang pertama itu menurut kakak Deborah, apa saja faktor-faktor yang menimbulkan adanya sikap intoleransi antar mahasiswa? Faktor-faktor yang menyebabkan adanya sikap intoleransi menurut saya itu karena adanya sikap etnosentrisme, di mana dia menjunjung tinggi dirinya sendiri atau kelompoknya dan memandang rendah atau menyindir kepada kelompok lain. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana menanamkan pemahaman jiwa toleransi kepada mahasiswa untuk menciptakan kerukunan antar etnis? Menurut saya secara sederhananya ya kita harus menanamkan sikap menghargai satu sama lain dan menganggap kalau kelompok yang berbeda itu dianggap sebagai konsep kita, bukan konsep mereka. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menyikapi adanya sikap intoleransi antar mahasiswa? Seperti yang telah dijelaskan seperti nomor 2, cara menyikapinya kita harus menghargai satu sama lain dan menghapus yang adanya etnosentrisme itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana pandangan kakak terhadap adanya sikap toleransi antar etnis? Sikap toleransi antar etnis ini sangatlah bagus karena melihat masih terdapat segelintir masyarakat ataupun mahasiswa yang menerapkan sikap etnosentrisme dan juga rasisme kepada etnis yang berbeda. Jadi pandangan saya itu sangat bagus. nah, menurut kakak itu mahasiswa sekitar Fakultas Ekonomi Bisnis ini masih ada nggak yang ada rasa intoleransi? Menurut saya masih terdapat rasa intoleransi, maaf ya Kak. Ya, dapat dilihat contohnya seperti saya waktu berada di Gedung Pancasila terdapat sikap rasisme di dalamnya. Terima kasih. Baiklah Kak, kami berterima kasih atas pendapat yang telah Kakak sampaikan tadi. Jadi semoga sikap toleransi dapat kita tanamkan selalu dalam kehidupan kita. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Terima kasih ya kak. Sama-sama Bang. Baiklah, kami akan mewawancarai salah satu dari teman kami yang aktif di lingkungan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Iqbal Solihin Tindak. Saya bersuku Mandailing. Menurut Iqbal, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sikap intoleransi antara mahasiswa fakultas teknik dan Menurut saya, penyebab terjadinya intoleransi tersebut dikarenakan perbedaan budaya yang sudah turun-temurun di fakultas yang berbeda tersebut. Contohnya seperti di Fakultas Teknik, budaya yang terkenal yaitu budaya yang keras dan disiplin, sedangkan pada budaya di Fakultas FEB itu biasanya terkenal bebas, sehingga perbedaan budaya tersebut membuat mereka kadang melakukan tindakan intoleransi. terima kasih atas sudah menerima sekian wawancara kami dengan Iqbal. Oke Bang, selamat siang Bang. Selamat siang. Dengan namanya siapa Bang? Nama saya Muhammad Bang, Dari suku Bang? suku Melayu Bang. Izin ya Bang, izin minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang sikap toleransi, boleh Bang? Boleh kali Bang. Ini ada pertanyaan yang ingin kami sajikan Bang. Menurut Abang, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan adanya sikap intoleransi antar mahasiswa Bang? Menurut opini dan pandangan saya Bang, faktor-faktor yang menimbulkan sikap intoleransi antar mahasiswa yang paling utama itu ialah adanya perbedaan yang mencolok, bahkan perbedaan yang berlawanan, yang menimbulkan kesenjangan antar mahasiswa Bang. Dan yang selanjutnya ialah pemahaman yang tidak bagus ditanamkan dari diri
mahasiswa sejak dia kecil gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana menanamkan pemahaman jiwa toleransi kepada mahasiswa untuk menciptakan kerukunan antar etnis Bang? Menurut saya Bang, upaya yang dilakukan untuk menanamkan jiwa toleransi di dalam kehidupan mahasiswa itu Bang, yang paling utama itu harus adanya seorang teladan supaya yang lain ngikut gitu. Yang lain ngikut untuk bersikap toleransi terhadap sesama. Menurut saya Bang. Yang pertanyaan selanjutnya Bang, menurut Abang bagaimana cara kita menyikapi adanya sikap intoleransi pada mahasiswa teknik dan ekonomi dan bisnis? Menurut saya Bang, cara kita menyikapinya yang pertama, kita tegur pelaku utama dari sikap intoleransi tersebut, dan apabila sudah kelewat batas atau terlalu kurang ajar, kita laporkan kepada pihak yang berwenang agar ditinjak lanjuti Bang. Oke Bang. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Abang terhadap adanya sikap toleransi antar etnis? Menurut saya sebagai seorang mahasiswa Bang, adanya sikap toleransi itu ialah hal yang wajib sekali ada di dalam diri masing-masing mahasiswa, karena kita ketahui kita hidup di negara yang berbagai macam suku, budaya, dan tradisi Bang. Kita memiliki ribuan tradisi, ribuan budaya, bahkan ribuan suku Bang. Oleh karena itu sikap toleransi itu sangat wajib ditanamkan baik dari kecil hingga dia telah dewasa. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. 3. Baiklah, kami akan mewawancarai teman kami lagi dari Prodi Teknik Lingkungan yang bernama. Perkenalkan, nama saya Irham Hamdi dari suku Aceh. Oke, Irham, bagaimana sikap Anda menanggapi intoleransi antar suku dan etnis? Menurut saya, jika terjadi sikap intoleransi antar suku di suatu bangsa, pasti akan berdampak negatif bagi bangsa tersebut. Di antaranya pasti terjadi perpecahan, terjadi konflik antar suku, agama, dan juga pastinya membuat negara tersebut terjadinya pemunduran pada suatu negara tersebut. Jadi berikut wawancara kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Radit dari kelompok tani toleransi 11. Saya akan melakukan wawancara dengan nama saya Muhammad Simonjar dari Fakultas Teknik. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi adanya sikap intoleransi pada mahasiswa teknik dan ekonomi bisnis? Menurut saya, seharusnya kita sebagai mahasiswa, khususnya di Fakultas Teknik dan Ekonomi Bisnis, kita menghargainya toleransi beragama, baik itu toleransi beragama, suku, ras, dan budaya. Dengan adanya toleransi itu, kita mencerminkan budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mewawancarai teman-teman yang ada di sebelah sini. Kak, selamat siang Kak. Jadi kami boleh minta waktunya nggak? Boleh. Oke. Jadi kami mau bertanya nih Kak tentang intoleransi. Menurut Kakak apa aja sih faktor-faktor yang menimbulkan adanya sikap intoleransi antar mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri itu mungkin karena faktor dia merasa sukunya lebih bagus gitu daripada orang lain. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menanamkan pemahaman jiwa toleransi kepada mahasiswa untuk menciptakan kerukunan? Kalau saya sih, menurut saya, kan kita ada mata kuliah wajib nih ya. Nah, dari situ ada pelajaran Pancasila, mungkin kita bisa dapat dari situ. Selainnya mungkin dari diri sendiri aja, lebih mendekatkan diri sama agamanya masing-masing gitu aja. Kak, pertanyaan ketiga. Menurut Kakak sendiri nih, bagaimana sih kita menyikapi sikap intoleransi itu pada mahasiswa gitu? Kalau menurut saya sih lebih menerapkan sebuah yang kita aja sih, kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Mungkin di kampus ini ya kita banyak dari suku, dari asal yang berbeda, agama. Nah itu mungkin jadi kesempatan kita buat menumbuhkan sikap toleransi. Oke, Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap adanya sikap intoleransi? Kalau saya sendiri nih sebagai mahasiswa, pandangan saya itu adanya sikap intoleransi itu
kayaknya kurang baik ya. Apalagi kita nih di kampus besar gitu, banyak suku agama, kayak menurut saya sih nggak baik aja gitu. Harus sadar lah, harus ada jiwa toleransinya. Iya gitu. Oke, makasih ya Kak. Sebelumnya nama Kakak siapa dan suku Kakak apa? Oh, nama saya Desi Marta Stompo, saya dari suku Batak. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Purba dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan, NIM 220407-107. Perkenalkan, nama saya Leonard Purba, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan, NIM 220407-112. Baik, di sini kami ingin menanyakan dari Fakultas Teknik Lingkungan kepada anak Fakultas Teknik dari suku Simalungun. Di sini kami ingin menanyakan apa saja faktor-faktor yang menimbulkan adanya sikap intoleransi antar mahasiswa teknik dan ekonomi bisnis. Perkenalkan, nama saya Riardo Rafael Purba, saya mewakili mahasiswa suku Simalungun dari Fakultas Teknik. Menurut saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap intoleransi di antara mahasiswa Fakultas Teknik dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu rasa ego yang tinggi, yang kedua rasa tidak ingin kalah atau yang selalu menganggap bahwa sukunya selalu lebih benar di antara suku yang lain. Dan yang ketiga, masih ada pemikiran-pemikiran kolot di antara kami mahasiswa Fakultas Teknik dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu yang selalu menganggap bahwa sukunya yang paling benar di antara suku yang lain. Baik, untuk saudara kami, terima kasih atas tanggapannya. Demikianlah hasil wawancara kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.